Ciri-ciri orang lurus itu, ciri-ciri orang benar itu menepati janji itu apa sih bahasa kerennya, Bu? Konsisten. Nah, konsisten. Komitmen. Setia. Apa yang keluar itu setia pada janji dia. Jangan mulutnya berkata lain. Nah, itu Bu. Nah, jadi Quran ini diturunkan di Jazirah Arab untuk memperbaiki akhlak manusia. Para nabi dan para rasul diturunkan ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Ngaji nama rajin, sholatnya rajin, tapi akhlaknya Bu kabatur judes, ya. Tetangga lewat baut, ya gitu. Mentas rehiji ngomongkeun, ya gitu. Ngambek semere. Situnya dibere korma jeung cai zam-zam. Nah, merah teh saeutik gitu nya. Manusia banyak komplain ya, Bu. Ada aja. Nya, coba manehna make bajuna kitu gini teu pantes. Kerudungan teu pantes. Ih, aya we teh nya. Si eta mah mau pakai baju teh gedobrak. Lamun nu jadi bajuna ini ketat pisan gitu. Aya we komplain aya gitu ya. Itu manusia. Jadi harus belajar komitmen, belajar konsisten. Itulah orang-orang yang bisa difigurkan menjadi contoh. Jangan jilbabnya sudah oke panjang tapi tidak komitmen. Ya, bajunya sudah menutupi semua dari semuanya sampai tidak kelihatan ya. Tapi tidak komit. Allah mah nggak butuh pakaian ya, Bu. Pakaian itu hanya hubungan manusia. Allah mah butuh perjanjian kita yang jujur ya gitu. Makanya harus belajar Quran karena itu akhlaknya Nabi. Ibu sholawatnya rajin, tapi akhlaknya ente ngikuti Rasulullah. Rasulullah apa sifatnya? Katona. Nah, minimal 4 Bu. Opa ibu tuh sholawat, tapi opa tempatnya kumaha eta? Sholawatnya menguap atuh Bu ya. Nah, minimal mah jujur. Minimal mah pinter. Minimal mah komitmen berjanji. Ya gitu, bukan cenah ibu sholawat. Orang rajin sholat berarti harus 4-4-nya harus ada nggak? Harus. Semakin masuk tuh kejujuran, semakin masuk tuh kepintaran. Jangan ini mah dihafalkan, tapi laku lampahnya tidak sesuai. Ibu bohong nggak? Bohong. Kalau ketemu jeung Nabi di hari kiamat nancek Nabi. Pada salawatan kali laku kamu tuh sesuai dengan ajaranku. Aduh Bu, dicarekan Bu. Mau ayam meureun sapaat makanya. Nah, ya boleh tanya meureun Nabi. Bener kamu umatku? Bener. Jujur tuh? Teu ya Rasul. Eta teu pinter teu? Teu ya Rasul. Dan yang sinetron wae. Nangga wae nya kitu. Gibah wae cenah. Eueuh cek Nabi teh, geus selain umatku teh mah mau ditulungan gitu ya. Sholawat itu dalam artinya harus mengikuti perilaku Nabi, bukan sholawat di mulut. Ini mah semua orang bisa. Salat mulut, beribu-ribu salawat tapi tidak prakteknya, tidak terlihat dari sikap kita, berarti ibu hanya berucap di dalam mulut. Kan ada itu loh, main malah bagi nggak bohong, mulut nanggung gitu. Ada gitu ya. Mari kita mengikuti perilaku para dan anak-anak kita juga ngikutnya. Sekarang figurnya siapa Bu? Figur artis mah. Korea. Artis Korea. Ibu-ibu juga begitu sekarang karena udah berani nonton sinetron. Sama gitu ya. Itu boleh. Sekedar hiburan, tapi bukan untuk dicontoh. Ya. Contohnya yang baik ya. Itu ya sinetron. Dan jangan juga nih ibu-ibu mengimpikan. Ibu sekali saya bilang ibu ngaca di sinetron teh gitunya banyak khayalan kan. Suaminya kaya, suaminya ganteng gitu keren. Enggak boleh ngidol. Nah, ibu ngaca heula cocok teh gitu. Ulah khayalan lalu. Menghayal enggak boleh ya. Ya kan bisa stres. Itu kesampean. Jadi nanti ini kalau menghayal di sinetron, begitu ketemu laki-laki tidak sesinetron, ibu embung. Kayak pernah kesarukan. Selalu kan arek naon pakai cuma urang. Emang siapa lu? Gitu ya. Artinya itu komitmen Bu dalam segala belajar. Kalau belum 100% ya pelan demi bertahap ya. Kita balik ke sini. Orang Jadi mau jeung sahrukan, sahrukan hari-hari. tadi Nabi bertobat tidak? Apa isinya tobatnya? Ya Allah, Robbana zolamna anfusana. Nabi mah begitu salah langsung bertobat, langsung berubah.
langsung lari lari 1000 berpacu lari 1000 ke arah kebaikan, enggak dintar-entar. Maka Allah menerima tobatnya. 20 122. Mohon dibaca Arabnya ya. Wayana 20 ya. Mohon izin dibaca Arabnya ya Bu, karena kita ada yang teman yang baru datang ya. 122. 20 lumayan. Nah, karena nanti Nabi Adam langsung maka bertobatlah, langsung diterima tobatnya sama Allah. Terus 20 122-nya? Iya boleh. Dibaca Arabnya sedikit. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Jadi begitu minta, Bu, jadi dosa apapun, misalkan Bu dosanya banyak, udah majinah, mencuri, membunuh, segala rupanya, gitunya. Tobat. Nah, masa Nggak boleh gini, diulangi lagi. terus gini, oh ini Bu terima mau tobatnya gitunya. Nah, Allah bilang begini, ada satu cerita nih, ada seorang berbuat dosa, udah zina, mencuri, wah mabok segala macam, membunuh, ya. Nah dia tanyalah ke semua para gurunya, tobat saya diterima nggak gitu kan? Yang ini nggak diterima, sana malah dibunuh tuh si guru nate. Datang ke dia tidak terima. Nah ada satu guru, dosa kamu lebih banyak mana daripada buih di lautan? Banyakan buih di Maka ampunan Allah lebih banyak daripada buih di lautan. Jadi yang merasa, tapi jangan bangga dengan dosa, Bu. Jadi ampuni ieu terus kan ieu deui. Gitu ya. Oke, ya. Jadi tomat itu. Terus 123-nya? 20 123-nya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahbi Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tadi turunlah, kenapa disuruh turun dari surga? Kenapa diturun dari surga tadi? Kalau tidak melakukan Tidak mengikuti aturan Allah, turun dari surga. Maka Allah bilang apa? Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Siapa lagi tuh yang turun dari surga? Semuanya. Hah? Jin. Berarti siapa lagi yang turun dari surga tuh? Adam, Hawa, dan Jin. Adam, Hawa dan siapa? Jin. Tadi yang nyuruh makan buah kuldi siapa? Setan. Nah, jadi setan dulu di surga tidak? Di surga dulunya. Maka turunlah semua bersama-sama. Maka dia bertebaran di muka bumi untuk menyesatkan manusia. Iya, terus 124-nya? Berapa? Lanjut habisin ya. Habisin sampai 126. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan Terus habis itu baru saya terangin ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu dapat melihat. Terus Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa.
Dia atau Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Ketujuhnya, Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih la'an wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. ketika Nabi Adam melanggar aturan Allah, karena Nabi Adam sudah mengikuti rayuan iblis, ya bukan rayuan buah kelapa ya. Rayuan iblis itu sangat manis, Bu. Dia halus banget berbisiknya ke hati ya. Di dalam mulut, ya deh, aku maafin kamu kalau hati mantut. Nah itu saking halusnya ya. Nah Tuhannya memilihnya, maka dia menerima tobat Nabi Adam. Setelah itu Nabi Adam diberi petunjuk bagaimana cara-cara tobat. Nah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, nah peringatan Allah itu apa? Barang siapa yang berpaling di 124-nya, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Mau bukan? Segala susah. Segala hese, Bu. Usaha ieu gagal, kadieu berantakan, jeung suami berantakan, jeung emak berantakan, kabeh. Nah itu, Bu. Sempit, kemana-mana sempit ya. Kenapa tadi? Jangan pernah nyalakan orang lain. Karena kita banyak melanggar aturan Allah. Masalahnya kita nggak tahu aturan Allah itu berapa. Aturan Allah itu Quran. Suratnya 114, ayatnya 6.000 sekian, Bu. Banyak melanggar, kita kan banyak dihafal. Sehingga tidak tahu perintah dan larangan. Quran itu dibaca aja biasa ya. Sekarang lagi mau bulan puasa. Maka ada urusan. Alhamdulillah. Tapi harus tahu artinya, Bu, supaya tidak melanggar. Kan Allah itu nurun Quran teh aya larangan, ada perintah. Jangan sampai perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, jadi amalnya habis nggak? Habis, Bu, amalnya. Gitu, ya. Larangan dikerjain. Karena kita tidak tahu berapa perintah Allah, berapa larangan yang udah kita lakukan. Nah, ayeuna Ibu hafal sa-Quran, Bu. One day one juz hafal, Bu. Tapi eta teu digawean deh kumaha coba? Cek Allah teh ditanya di hari kiamat. Apa yang kamu kerjakan? Membaca sudah ya Allah. Hafal. Aku mah nggak minta menghafal, dah. Kamu bukan anak mau ngambil S2, bukan. Kamu mah harus diperintah mengerjakan. Mana amal yang kamu kerjakan? Cek Allah teh gitu. Nanti mah, Bu, di sakratul maut ditanyanya apa? Apa yang dikerjakan, bukan apa yang dihafal. Bukan apa yang dihafal, Bu. Karena gini, dokter, Bu, ada satu orang dokter. Dokter teh jago, Bu, hafalan. Sakamus obat hafal KB. Hafal KB, Bu, sakamus obat. Tanya obat flu ini, tanya ini. Tapi dia nggak bisa ngobatin orang teh kumaha. Tara praktek, Pak. Tara naon, Bu, dokter eta? Tara praktek. Nah itu, Bu. Jadi kita butuh dokter yang penghafal obat atau dokter yang bisa praktek. Dokter bisa praktek lah. Nah, Allah butuhnya pekerjaan kita, bukan hafalan. One day wajus, alhamdulillah, ditindaklanjuti dengan mengerjakan seayat itu. Kan di dalam one day wajus itu ada perintah dan larangan. Setiap ayat yang turun di Quran itu, baik surat-surat pendek, baik pun hafalan, itu ada perintah dan larangan. Nah, harus dikerjakan. Makanya harus tahu poin-poinnya. Ya teh surat Al-Baqarah teh mengenai apa sih? Ali Imran teh apa sih? An-Nisa teh apa sih? Gitu ya. Setiap poin-poin ayat di Quran itu harus dikerjakan. Nah, menghafal yes. Mengerjakan apalagi itu udah sempurna sekali ya, gitu ya. Iya. Terus barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia penghidupan yang sempit. Kenapa sempit, Bu? Teboga ilmu dunia, teboga ilmu akhirat. Rugi ya. Pengalaman kita kemarin ketika terjadi gempa bumi itu, Bu, itu dalam 1 detik Allah bisa nggak menghabiskan semua? Bisa nggak harta kita sekarang, diri kita juga, anak suami bisa habis dalam 1 detik? Bisa, Bu. Yang Turki itu sekarang. Nah, ya. Bisa, Bu, Allah mau kuasa, Bu, memberikan. Jadi jangan terlalu terbelenggu oleh harta, ulah terbelenggu teh jeung usaha, ya.
harus ada waktu untuk belajar kembali kepada itu mah penghidupan dunia hanya main gitu ya Bu. Jangan sampai terbenam di situ, saking usahanya banyak sampai terbenam di sini, sampai nggak bisa waktu untuk belajar ilmu Nah, Quran itu ada ilmu siapa? Ilmu Allah gitu ya. Gitu. Terus apa di sana? Berkatalah ya Tuhanku, mengapa engkau menyimpunkan aku dalam keadaan buta? Di 125 ya. Padahal aku dahulunya adalah seorang kenapa tuh Bu? Ibu tidak mengerti apa yang difirmankan Tuhan, Allah. Ibu tidak mengerti apa yang difirmankan Jadi buta nggak dia? Jadi kumaha kayak di akhirat Bu, mau bisa kapangi surga tuh. Kan surga kudu lempang lah, mau kapantau mah. Kamar mana? Gitu ya. Nah, jadi dulunya dia melihat, pas dia nanti kembali ke Allah tidak melihat lagi. Kenapa tuh tidak melihat lagi? Kenapa tidak melihat lagi? Kalau dibutakan nggak dia? Nah, orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami isi Quran, ku Allah mungkin socana di parlemen, ya, karena ayeuna tidak bersyukur atas penglihatan. Kan ada pendengaran, penglihatan. Yang tidak mau mendengar, ya mungkin bisa tunarungu. Kalau tidak mau mengucapkan berarti tunawicara gitu ya. Ada nanti manusia nanti setelah dihitung amal ada tunarungu, ada tunawicara, kalau buta itu tunanetra ya. Nah, Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Geus datang Quran ka ibu, saukur dihafalkeun hungkul, henteu dikerjakeun, dibaca hungkul Bu. Cuma tidak dimengerti. Nah, makanya formula menu untuk sampai ke surganya Allah, pertama Qurannya harus dibaca. Silakan bahasa Arabnya dengan tajwidnya boleh, ya. Kedua harus dengan artinya, baru bisa melaksanakan gitu ya. Sampai di situ bisa dicerna. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di situ? Ada ibu yang di belakang mungkin mau bertanya, ibu boleh. Ada yang baru menyimak ya Bu, nggak apa-apa. Barangkali, nah hanya gitu belajar nate gitu. Nah Ibu, sistem kita namanya ini belajar langsung ke Quran ya Bu. Kita membaca artinya. Quran itu bukan kita terjemahkan ya Bu. Sudah diterjemahkan oleh Departemen Agama yang berwenang di Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Arab Quran ke bahasa Indonesia. Sudah dipakai beberapa bahasa di dunia, ya. Arabnya, kalau ibu udah paham bahasa Arab, ya alhamdulillah ya Bu ya, gitu. Tapi kalau belum paham bahasa Arab, silahkan belajar bahasa Arab dan tajwidnya. Dan yang lebih mudah membaca artinya, gitu ya. Sampai di situ bisa kita lanjut ya. Jadi dulunya dia melihat tidak? Kenapa dia waktu kembali kepada Allah jadi buta? Mengabaikan Al-Quran, mengabaikan perintah. Sudah datang ayat-ayatku kepadamu, tapi tidak. Jadi Bu, Quran teh surat cinta Allah kepada kita. Nah gini Bu, sedikit ilustrasi nih. Ibu punya anak, nikah sama orang Arab, dibawa ke Arab kan? Nah si anak ibu tadi karena dia udah di Arab, berarti udah fasih bahasa Arab. Nah nulis pakai bahasa Arab ke ibu. Ngerti tuh. Ku ibu dibaca. Ih anak saya nulis ibu nih bagus. Tiap bulan teh hayewe nulis santai. Ibu disumputkeun we. Cek ibu teh nanya anak teh ngiriman surat we cenah. Ari duit ada dikiriman. Isina naon Bu? Transferan gitu. Canda duitna ka ATM. Nyieun ATM-na bawa KTP. Tak kitu Bu. Ibu teh bahasa Arab we. Eta budak kan bahasa Arab, jadi kudu suratnya. Nah, begitu Bu ya. Jadi karena ibu tidak bisa, bangga sih. Yuh, anak saya mah geus pinter bahasa Arab ayeuna. Tapi tara ngiriman duit. Nah, itu ya Bu. Jadi satu bahasa Arabnya harus dibaca. Dan kedua dengan artinya. Gitu, jangan sampai bahasa Arabnya dibaca terus-menerus tapi Bu tidak mengerti artinya, tidak bisa dilaksanakan. Apakah ini perintahnya larangan atau perintahnya harus dikerjakan gitu ya Bu. Nah, terus kata Allah bilang, maka pada hari ini pada kamu kembali kepada Tuhan,
aku nggak mau berbicara dengan kamu. Bu, Allah kamu bicara dengan kita. Gimana coba wujudnya? Kalau nggak mau ngomong dengan kita, ya? Berarti kita gimana, Bu? Ya nggak bisa masuk ke surga lah. Orang kita nggak paham, ditutup tuh Allah. Udah, jangan bicara udah. Surga kan punya siapa? Allah. Punya Allah. Jadi ibu kalau surga punya Allah, kuncinya di siapa? Di Allah. Jadi mintanya ke siapa? Ke Allah, Bu. Jadi aturan Allah yang harus ibu ikuti, bukan aturan manusianya. Ada cek sakal jelema teh kieu cenah, yang ka surga teh. Ibu duduk manis, hafalkeun ieu langsung masuk surga. Enggak begitu, Bu. Ya. Nanti ibu sayang amalnya. Ibu cari kue. Ibu masuk surga nggak bisa, Bu. Surga itu dengan pekerjaan. Surga itu dengan pekerjaan. Ibu beli rumah BTN, beli rumah petakan atau ngontrak, itu uangnya sama nggak, Bu? Enggak. Kalau yang gede rumahnya, uangnya gede juga nggak? Surga sama, Bu. Nah, kalau ibaratkan surga gini, Bu, surga nih ya. Ibu tahu istana? Tahu nggak istana? Yang diem di kamar yang VIP itu siapa? Presiden. Ibu akan baik sisi di atawa lah di sisi istana we. Ibu baik di tukang jemput sama kumbah nyesel. Enggak mau. Ya. Atau yang tinggal berdiri begini di depan istana. Nah, yang jadi presiden lah yang. Nah, kalau surga mah beda, Bu, nggak begitu. Yang penting Ibu sesuai Jadi Bu cari kiat-kiat masuk surga. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, terus demikianlah 127-nya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas apa, Bu? Di 127-nya apa tuh? Melampaui batas apa? Apa tuh keterlaluannya apa tuh? Tidak percayanya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sesungguh azab akhirat itu lebih berat, Bu. Neraka itu masuk, kulitnya rontok semua, tulang rontok semua, dalam sekian detik hidup lagi. Begitu hukumannya, Bu. Ya begitu, hitung detik itu udah aja terus aja begitu. Ya. Kenapa tuh membalas orang yang melampaui batas? Apa sih maksudnya melampaui batas? Kalau lebih Ibu menjalankan ibadah leulewihan teuing. Ya. Leulewihan teuing Bu saking hayang solehna, saking solehna leulewihan teuing. Tidak mengikuti aturan Allah itu, Bu, leulewihan teuing. Karena Ibu ikut gurunya. Ibu jangan ikut saya, Bu. Saya manusia. Ibu ikut Quran. Jadi otak kita disetting ikut Quran. Nah, kalau ikut Quran berarti dijamin 100% ku Allah. Kalau ikut siapapun manusia ini selain Nabi, Bu, belum tentu dijamin masuk surga. Selain Nabi ya, Bu. Selain para Nabi, belum tentu dia masuk surga. Jadi jangan diiming-iming dengan surga, Ibu. Melakukan ini, Ibu surga. Ini surga, jangan ya, Bu ya. Yang sudah pasti dijamin masuk surga hanya para Nabi. Selain itu belum tentu masuk surga. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Walaupun jubahnya pakai bismillah, terus belakang jubahnya pakai yasinan, terus topinya pakai al-muluk gitu ya, jenggotnya sudah panjang, belum tentu dijamin masuk surga. Ya, jadi jangan mau diiming-iming. Ibu harus tahu bagaimana cara-cara masuk surga Allah. Jangan sampai amal kita ente ditilai ku Allah. Ya, gitu ya. Sampai di situ nih panjang loh ini. Minta angusnya gimana? Ada yang bertanya? Digana dicarangkeun tadi geus kiri kanan. Ya tinggi kan makanya. Dah. Coba menunjukkan atau dia putih ke mana?